Ya, jadi kita masih refreshing dulu ya, karena kan minggu lalu transportnya masih buru-buru nih. Jadi sekarang saya kasih latihan. Ini kita kerjakan bareng-bareng. Ini masih di transport equation yang biasa ya. Nah, transport equation, Anda diminta untuk menyelesaikan ya, selesaikan persamaan diferensial berikut ya. PDE berikut bentuknya adalah UT minus 3UX sama dengan 0, di mana U0, X-nya adalah E pangkat min X, lalu dikuadratin. Ya, jadi kita mau kerjain itu. Dan ini masih persamaan transport yang biasa. Nah, siapa yang masih ingat persamaan transport yang lalu itu, ketika saya punya bentuknya seperti ini, dia solusinya apa ya? Review. Ketika saya punya persamaan transport bentuknya AUT plus BUX sama dengan 0, dia solusinya seperti apa, teman-teman? U X, T sama dengan apa? Ada yang masih ingat? Fungsi BX min AT, Bu. Fungsi BX, sembarang ya. Dari X. Dari kok X BX, bentar. BX. BT kali ya? BT. Iya enggak? Ya kalau mau AX duluan juga boleh, tapi intinya boleh ketukar, tapi gini ya. Kalau saya tulis AX min BT boleh, kalau kalian nulisnya BT minus AX juga boleh. Ya, kan karena serupa dia gitu. Ya. Ini fungsinya dan F-nya itu adalah fungsi sembarang. Ya, bisa bebas. Bebasnya tuh gimana, Bu? Ya kalau kita nggak punya syaratnya, maka dia fungsinya menjadi solusi umum sama kayak waktu kita belajar ODE. Ya, jadi F-nya tuh kita nggak tahu isinya apa. Nah, F-nya baru akan tahu apa ketika kita punya syarat. Dan kalau kalian perhatikan di sini ada U0, X, itu berarti dia punya syarat, maka otomatis kita harus sampai selesai. F-nya sampai hilang tergantikan oleh suatu fungsi yang lain. Gitu. Nah, berarti solusi untuk PDE yang sedang kita temui, UT minus 3UX, ya, sama dengan 0, dengan syarat seperti itu, jadinya gimana solusinya? Solusinya adalah UX, T, fungsi dari apa? Siapa yang tahu? Fungsi dari apa, teman-teman? C. Siapa nih? Kevin. Kelvin? Kevin, Bu. Kevin. Vin, gimana Vin? Solusinya apa, Vin? FC. F. C-nya itu apa? Bisa digantikan? C-nya itu adalah garis karakteristiknya ya. X min T. Apa tuh? X min T. Yakin min T. Coba lihat di sana. A-nya berapa, Vin? A-nya berapa, Vin? A-nya berapa ya? Ada yang tahu A-nya berapa? 1 ya. 1, betul sekali. B-nya berapa? B-nya minus 3. B-nya minus 3. Jadi seharusnya solusinya 3T. X plus 3T. X plus 3T. Iya, betul sekali. X plus 3T. Tapi ingat teman-teman bahwa ini masih merupakan solusi umum. Jadi kalau syaratnya nggak dikasih, ini udah beres nih, udah selesai. Solusinya cuma gitu aja. Ya, tapi berhubung kita punya syarat, berarti kita nggak boleh cuma sampai solusi umum, kita harus teruskan nih. Kita punya syarat U0X, kita inputkan syaratnya. Oh, saya selalu terbalik ya, saya selalu kebiasaan UXT. Di sini nulisnya UT, X, nggak masalah ya. Sekarang kita balik aja, ini U, X, T-nya diganti 0. Maka yang saya punya adalah Fx sama dengan E pangkat min X kuadrat. Karena T-nya 0. Ya, 3 kali 0, 0. X plus 0. Jadi Fx sama dengan E pangkat min X kuadrat. Sekarang, berarti solusi khususnya apa nih? U, X, T. Lihat yang saya garis bawahi pakai warna hijau.
Di sana garis karakteristiknya adalah X plus 3T. Sehingga kalau saya punya Fx-nya adalah E pangkat negatif X kuadrat, berarti UXT-nya apa? UXT-nya ya sudah cuman begini aja, minus X plus 3T dikuadratkan. Ada pertanyaan sampai sini? Bisa? Bisa ya, sekali lagi kita baru bahas per PDE yang khusus, transport, heat, kayak gimana solusinya bisa beda-beda, tapi nanti untuk solusi generalnya, metodenya apa itu baru nanti setelah UTS. Sampai sini ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke transport equation yang ada di C-nya, peluruhannya. Ada pertanyaan dulu? Enggak ya? Oke, sekarang saya lanjutkan nih. Saya lanjutkan masih ke transport equation, tapi sekarang ada peluruhannya, ada di C-nya. Nah, seperti ini. Apakah persamaannya beda, Bu? Iya, persamaannya beda. Ya, persamaannya kalau semula adalah AUT ditambah BUX sama dengan 0, maka sekarang ada suku tambahan lainnya, yaitu, ini saya pakai warna merah juga ya, supaya terlihat bedanya. A, UT, plus B, UX, itunya sama. Tapi ada suatu suku ditambahkan. Nah, suku yang terakhir, ini membuat adanya peluruhan. Kalau kalian ingat kembali kemarin, waktu saya ngajarin transport equation, transport itu apa sih? Itu Bu, yang Ibu buang aqua botol ke sungai, di mana arusnya itu searah, sehingga botol tersebut akan berjalan tanpa mengubah bentuk atau arah si aqua botol. Jadi ketika saya menggambar kemarin, transport equation itu ketika di awal pengamatan bentuknya seperti ini, maka di pengamatan di waktu berikutnya juga akan seperti ini, dan seterusnya. Jangan percaya mata, anggap aja gambar saya bagus, dan itu kalau saya bikin di Word, jadinya copy-paste gitu ya, di copy-paste. Nah, itu kalau kita punya transport equation yang atas. Sekarang kalau yang bawah gimana? Kalau yang bawah, karena ada disey, ada peluruhan, maka bentuk yang saya punya itu sebetulnya sama, botol aquanya sama, tapi entah kenapa botol aquanya menciut. Jadi ukurannya mengecil ya teman-teman nih. Jadi kalau misalnya saya bikin gambarnya yang biasa aja ya, enggak yang berliku-liku kayak tadi ya, supaya gampang. Misalnya, saya punya di awal pengamatan segitiga saya besar ini pada saat T-nya 0. Ternyata ketika pada saat T-nya 1, entah itu 1 menit, 1 second gitu ya, satu satuan waktu, dia masih sama bentuknya segitiga seperti itu, tapi dia makin lama makin kecil. Artinya dia meluruh. Ini misalnya pada saat T1, T2, T3, dan seterusnya. Artinya dia meluruh. Ya, jadi kalau kemarin transportnya dia menggeser hanya dengan benda yang sama dia hanya bergeser tempatnya. Kalau sekarang transport equation with disey dia bergeser sepanjang garis karakteristik ya dengan bentuk yang sama tapi ukurannya berbeda. Jadi size-nya itu mengecil. Ya. Dan karena mengecil ini sebetulnya ini untuk transport equation with disey ini dia ada kaitannya dengan ODE. Kalau kalian ingat dengan linear ODE ketika saya menjelaskan pertama kali linear ODE, itu di sana ada yang namanya faktor integrasi. Ya, faktor integrasi dan seterusnya, sehingga pada akhirnya muncullah eksponen. Nah, ini juga sama. Untuk yang pakai disey, transport equation pakai disey, solusinya akan berbentuk, solusinya sama, solusinya gitu ya, solusi untuk yang di atasnya AUT plus BUX tambah CU. Coba deh lihat kalian, apa perbedaannya? U, X, T, suatu fungsi dari AX min BT, ya, tapi sekarang dikalikan dengan faktor integrasi. Ya, faktor integrasi kalau kalian ingat atau di ODE itu selalu bentuknya ada eksponennya. Ya, ada F pangkatnya. Negatif dengan min CT. C-nya itu siapa? C-nya itu adalah koefisien dari suku yang terakhir plus CU. Jadi gara-gara ada suku yang saya garis bawahi pakai warna hijau, si CU ini, ternyata fungsi F-nya sama,
Tapi gara-gara ada CU dikalikan dengan E pangkat min CT. Dan kalian tahu bukan, ketika saya punya E pangkat negatif CT, artinya dibagi. Otomatis ketika T-nya membesar, apa yang terjadi ketika T-nya membesar? Coba saya tanya. Ketika T-nya membesar, apa yang terjadi? Ketika T-nya besar, bergantung pada C, ya enggak? Ya. Jadi kalau begitu perkataan saya salah enggak? Bahwa dia akan meluruh menjadi semakin kecil. Mungkin nggak sih semakin besar? Mungkin nggak sih semakin besar? Coba dianalisa pakai analogika matematika. Ya, saya belum nyatakan nih. Kira-kira menurut Anda, kalau tadi saya bilang bahwa transform equation with this ini selalu mengecil, benar nggak sih perkataan saya? Jika dilihat dari bentuk yang saya lingkari warna kuning. Apakah berpengaruh nggak sih nilai C-nya? Kalau C-nya positif, C-nya negatif, atau dan sebagainya, gimana nih? Ada yang punya pendapat? Makin kecil, Bu. Kalau apa? Makin kecil kalau apa, Norbert? Kalau C-nya membesar. Kalau C-nya membesar. Kalau C-nya membesar, katanya kata Norbert, U-nya pasti akan semakin kecil karena dia udah baginya negatif ya. Kalau E pangkat negatif itu berarti dibagi E. Betul. Nah, tapi ada yang Norbert lupa nih. Kan betul ya kalau C-nya membesar sama T-nya membesar gitu kan ya, T-nya membesar. Nah, tapi Norbert jangan lupa, C itu mungkin negatif enggak, Norbert? Iya, bisa jadi. Iya, C itu mungkin negatif. Sekarang begini teman-teman, kalau saya bilang C-nya lebih besar daripada 0. Ketika C-nya lebih besar daripada 0, maka yang Norbert bilang itu betul. Kalau C-nya makin besar, maka dia akan meluruh. Tapi kan kepentingan kita bukan melihat dari C-nya ya, Norbert ya. Karena kan satu buah transport equation itu pasti hanya ada satu buah nilai C, ya nggak, Norbert? Iya, Bu. Ya, jadi U-nya bukan fungsi dari C nih, Norbert. U-nya fungsi dari apa, Norbert nih? Yang lain juga nggak selain Norbert. U-nya fungsi dari apa ya? Variabel apa yang menentukan nilai U? X dan T. Karena U ini adalah fungsi yang bergantung pada variabel X dan T. Jadi, untuk satu buah transport equation, C-nya itu nggak bisa diganti-ganti. C-nya itu tetap cuma satu. Maka yang berubah apa? Yang berubah adalah waktu. Coba deh lihat yang saya lingkarin warna kuning. Jadi, C-nya nggak berubah-ubah nih. Selama C-nya lebih besar dari 0, ketika T-nya membesar, maka U ini pasti akan mengecil. Ya, jadi kalau misalnya saya punya yang pertama, ketika C-nya lebih besar daripada 0, maka U akan semakin kecil. Akan semakin kecil. Apapun itu F-nya. Fungsinya saya segede gunung, gara-gara T-nya makin besar, otomatis dia jadi E-nya pangkat negatifnya yang besar. Negatif itu pangkatnya berarti membagi, pembaginya semakin besar, maka nilainya akan semakin kecil. Tapi, apa yang terjadi jika C kurang dari 0? Apa yang terjadi dengan U ketika bertambahnya waktu? Akan semakin kecil, gimana ya bilangnya ya? Maka UXT akan semakin kecil seiring bertambahnya waktu. Jadi kalau misalnya waktunya makin gede, dia akan semakin kecil meluruh. Apa yang terjadi jika C kurang daripada 0? Ada yang mau coba sampaikan pendapatnya? Ada yang mau coba? Siapa yang mau coba? Kebalikannya. Jadi kalau misalnya C-nya kurang daripada 0, kalau ini Bu, entar nanti deh. Kalau C-nya kurang daripada 0, maka kita punya jadi E-nya pangkatnya jadi positif. Karena C-nya negatif ketemu negatif positif. Jadi sehingga UXT akan membesar seiring bertambahnya waktu. Oke, jadi seperti itu. Gimana kalau C-nya 0? Apa yang terjadi kalau C-nya 0? Sama terus ya? Sama terus. Berarti Kevin sama dengan apa ya kalau C-nya sama dengan 0? Sama kayak yang transport equation. Sama kayak yang Iya, kan kalau C-nya 0 berarti kan persamaannya cuma AUT plus BUX. Pertama, dari AUT plus BUX itu sama kayak transport equation yang standar. Yang kedua, kalau C-nya 0, pangkat 0 itu adalah 1. Jadi sesuai.
dengan persamaan transport yang standarnya, ya. Tapi kenapa sih Bu kok lebih sering dilihatnya yang menurun, yang lebih kecil pakai desain? Karena kalau misalnya kita pertumbuhan gitu ya, radioaktif bertumbuh gitu ya, semakin lama seperti apa, maka kebanyakan C-nya memang pakai yang positif. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau C-nya kurang dari 0 gitu. Radioaktif bukannya fisika inti ya, Bu? Iya, betul. Betul sekali. Fisika IT. Jadi itu kayak memang matematika kita lengket banget dengan fisika ya. Dan kalau kalian nanti tertarik dengan topik-topik seperti ini, sebetulnya namanya PDE itu banyak banget masalah-masalah fisika yang bisa diselesaikan oleh si PDE ini. Gitu ya, masalah misalnya perubahan suhu, atau kemarin tuh ada masalah saya membahasnya masalah heatsink. Heatsink itu kayak suatu part boleh dalam elektronik, boleh bisa di laptop, bisa di komputer, dia kayak pendingin. Nah itu pakai prinsip apa sih penyebaran panasnya? Pakai yang namanya PDE. Jadi banyak banget masalah fisis yang kita bisa pakai PDE. Atau kayak misalnya penyakit kanker, pernah ada juga yang ngebahas penyakit kanker itu pakai PDE. Ya, jadi masalahnya lebih real. Nah, jadi memang kebanyakan C itu adalah suatu konstanta. Konstanta apa nih? Konstanta peluruhan. Peluruhannya secepat apa? Apakah dia melambat atau mempercepat? Kalau misalnya dia konstanta peluruhannya positif, artinya dia dipercepat. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian naik motor atau naik mobil gitu ya, asalnya berhenti tiba-tiba mencapai 100 km per jam, artinya itu kan ada percepatan. Nah, ketika Anda ngegas, percepatannya naik, itu berarti si C-nya tuh makin naik kan gitu. C-nya positif berarti perubahannya, karena dia semakin besar kecepatannya. Tapi kalau misalnya dari ngebut tiba-tiba mau macet, kan Anda pasti makin lama makin lambat. Artinya dia namanya percepatan, tapi percepatan negatif, atau kita bilang perlambatan. Gitu. Kalau misalnya perlambatan, berarti kecepatannya makin turun. Kita bilang C-nya itu adalah negatif. Seperti itu. Ya, jadi ini kenapa makanya dibilangnya transport equation with delay, karena biasanya kita lebih sering pakainya misalnya untuk yang misalnya dipercepat. Jadi C-nya itu positif gitu. Nah, itu adalah untuk transport equation with delay. Untuk coba latihannya, coba kalian kerjakan nih. Saya ambil soal dari buku ya, kalian sudah bisa ambil soalnya di bukunya di library. Coba kalian kerjain yang tulisannya pakai warna ungu. Coba ini soalnya saya ambil dari buku ya. Jadi misalnya kalian punya UT ditambah, jadi kalian kerjainnya sengaja saya pakai share screen-nya yang ini. Biar kalian bisa lihat tuh. UT minus 4UX plus U sama dengan 0 dengan syarat U 0,X sama dengan 1 dibagi 1 ditambah X kuadrat. Silahkan dicoba, nanti kita bahas bareng-bareng. Ada yang mau coba nggak? Udah dicatat soalnya, Vin, karena kalau ada yang mau coba langsung, saya mau pindah page. Udah dicatat? Tunggu bentar, Bu. Oke, silahkan catat dulu. Nanti kasih tahu saya. Sudahkah? Udah, Bu, udah. Oke, yuk kita lanjutkan ya. Tolong sebutkan soalnya, Vin. Apa nih soalnya? UT? UT kurang 4UX. Lanjut. Tambah U. Sama dengan 0. Iya. U apa tadi? U 0,X ya? Iya, U 0,X. Oke, saya bikin UX, 0 ya. Sama dengan apa? 1 tambah 1 per 1 tambah X kuadrat ya? Iya. Oke. Berarti solusinya apa nih, Vin? Solusinya. Bentar. Jadi bentukin F tadi ya? Ya, betul sekali. Masih solusi umum ya? Berarti jadi F
dalam kurung X UX, T X sama plus dengan X F plus 4T X plus 4T, lalu dikali F pangkat minus T. F pangkat minus T. Karena C-nya berapa, Vin? C-nya 1. Karena C-nya adalah 1. Ya, gitu. Karena C-nya adalah 1. Nah, sekarang, kalau misalnya sekarang Irvin sudah punya UX 0, apa yang Irvin lakukan? Perlu diapain lagi ya? Sabar deh, saya Oke, mikir. coba. Masukin solusi solusi tadi. Masukin solusi khususnya. Gimana caranya? Tadi ada apa OX jadi OX 0. Ya, karena memang dikasih syaratnya juga UX 0 di sini ya, Vin ya. Iya. Jadi Irvin harus bikin UX, 0. Semua T diganti dengan 0, Vin. Jadinya apa? Jadinya ya jadi FX doang. Fx doang. Sama dengan? Sama dengan 1 tambah X kuadrat aja. Oke. Nah, sekarang solusi khususnya yang di atas itu masih umum kan ya? Solusi khususnya dengan bantuan si UX 0 ini, maka Irvin punya UXT. Sekarang ini, Vin, diganti dengan apa? Dengan apa ya, Vin? Sabar, yang tadi kan jadi 3, kenapa ya? Sabar. Kenapa coba? Gimana? X tambah. Oh ya, jadi itu ya. 1 per 1 ditambah dalam kurung X tambah 4T kuadrat. Nah, gini. Masih kurang nggak? Ada yang kurang nggak? Ada yang kurang nggak? Tetap dikali ya Bu sama E pangkat Ya, min dikali. T-nya. Kali E lagi ya. Dikali dengan E pangkat min T. Gara-gara apa? Iya. Gara-gara ada ini. Iya. Gitu ya. Satu lagi. Thank you, Vin. Satu lagi. Apa ya? Bentar, saya mau coba cari yang lain. Ya. Kenapa E di atas ya, Bu? Oh, ini yang kuning ini kan memang dikalikan kan ya? Iya nggak sih? Ya, Minusnya sebetulnya nggak hilang. kalau Oh ya. karena ini kan sebetulnya dikali gini kan ya? Boleh dong saya simpan di atas. Kecuali oke. kalau kamu Ya. mau bikin gini boleh sih. Kalau Anda mau bikin gini, maksudnya gini ya. 1 dibagi gitu ya? Saya kira di bawah. Oh, ini. Nah, sip. Gini ya? Ini boleh. Gitu. Ya, saya kira di bawah. Oke. Nah, lagi ya, satu lagi ya. Satu lagi coba ini. Kayaknya buku-buku ini lebih simpel sih ya kalau saya lihat dibanding buku sebelumnya. Buku sebelumnya kayaknya saya kalau ngerjain soal tuh lebih lama. Kalau ini kayaknya lebih simpel sih. Example yang kedua. Coba kalau saya punya UT plus UX tambah setengah U sama dengan 0. Dengan UX, 0 sama dengan tangen inverse dari X. Ada yang mau coba nggak? Ada yang mau coba kah? Langsung boleh? Mungkin Cindy yang di coba, grup Bu. itu udah dikeluarin semua ya, Sin? Yang kagak ada namanya sih belum saya keluarin. Yang ada nama-nama yang saya tahu dia bukan di kelas. Oh gitu. Saya udah keluarin. Cindy, ini kamu beneran Cindy ini? Iya, Bu. Kenapa suaranya beda? Saya pakai masker. Oh, kok pakai masker? Kamu di mana? Di luar? Di luar, maksudnya nggak di rumah? Iya, nggak di luar. Oh, pantesan. Ayo, kemana lo, Cindy? Ke Pontianak, Bu. Oh, ya jauh-jauh banget sih. Pulang Tracing, Bu. kampung ya? Tracing, Bu. Di tracing aja, Bu. Pakai peduli lindungi. Yuk, Sin, gimana, Sin? Jadi Gimana? harusnya pakai UXT. UX, Oke. T. Kita bikin aja dulu solusi umum ya. UXT
sama dengan fungsi dari Mm-mm. X plus X min T X min T. Lalu kali E pangkat min setengah T. min T per 2 ya saya tulisnya ya. Oke, lanjut. Terus dimasukin dipakai UX, 0. Oke, jadinya fx ya? Jadinya fx Mm-mm. Lalu sama dengan jadinya tan min min 1x. X. Terus Jadi kita punya solusi sekarang khususnya itu jadinya UX, T mm-mm. sama dengan tan min Dengan? 1 min 1 dalam kurung X min T x min T lalu dikali E pangkat min T per 2. Oke, teman-teman, karena ini sebenarnya saya gemes ya. Gemes dalam arti, enggak, saya cuma khawatir aja kalau misalnya soalnya simpel begini, terus tiba-tiba saya ngeliat soalnya agak aneh, kan jadi pusing ya. Jadi saya mau buka buku yang lama dulu untuk kasih kalian, ini loh, ada bentuk yang lain gitu ya, yang lebih ini. Ada pertanyaan dulu sampai sini sambil saya nunggu buka buku yang lama. Nanti setelah ini saya ajarkan untuk transport yang terakhir ya. Ada pertanyaan dulu nggak? Ini saya lagi buka buku yang lama untuk ngambil soal dari buku yang lama. Ada pertanyaan dulu nggak? Adakah pertanyaan dulu? Nggak ada? Oke, saya sudah kebuka bukunya. Sudah kebuka bukunya, bentar. Oke. Lanjut ya, satu soal lagi sebelum saya lanjut ke yang transport yang satu lagi. Ini soalnya memang terlihat, nah ini soal yang sebetulnya transport, tapi kan harus jeli. Kalau saya punya soal seperti ini. Solve 3 UY, nggak harus selalu UXT kan ya, XY sama dengan 0. Nah, coba kalian perhatikan baik-baik deh. Ya. Pertanyaan saya yang pertama, apakah ini transport equation? Apakah ini transport equation? Transport bukan ya? Transport equation bukan? Enggak kayaknya. Enggak, betul. Kalau saya hanya sekedar bertanya apakah ini transport equation, jelas ini bukan transport equation. Tapi, apakah ini bisa di-solve dengan menggunakan metode yang sudah kita pelajari di transport equation? Bisa. Kok bisa, Bu? Ya, dari mana Ibu tahu bahwa itu, pertanyaannya bukan dari mana Ibu tahu ya. Kalau Ibu tahu, memang saya udah tahu aja sebelumnya gitu ya. Tapi lebih ke, sebetulnya gimana cara kita ngerjain ini? 3UY tambah UXY sama dengan 0. Ini bukan transport equation, terus ngerjainnya gimana? Gitu ya. Kalau misalkan P-nya adalah UY, bukan deh, ini bukan transport equation, memang bukan ya. Tapi ini bisa dikerjakan, maksudnya kalau seperti ini, kalau saya punya P sama dengan UY, PDE-nya berubah jadi apa sih? Menjadi apa sih PDE-nya? Ini mah PDE secara umum aja ya, nggak apa-apa lah, intermezzo sedikit. Jadi saya punya apa? 3P 3P. tambah 3P ditambah apa nih? P P PX ya, PX. sama dengan 0. Ya. Gitu. Sekarang kita lihat nih, kalau satu seperti ini. Udah mulai bisa dikerjain nggak kira-kira ini? Kalaupun nggak pakai transport. Bisa dikerjain nggak? Bisa nggak? Bisa.
Bisa pakai apa? Pakai apa? Pakai? Separable. Pakai? Separable. Siapa yang bisa separable? Ayo, jangan malu-malu. Gimana? Iya, separable. Pakai separable. Jadi kita punya DP per 3P gitu ya. Sama dengan DP per DX sama dengan min 3P. Jadi Anda punya DP per min 3P sama dengan DX. Integral, gitu ya, dan ke solve. Jadi kita punya min 1/3 ln P sama dengan X. Plus C. Ya enggak? Ya. Kemudian saya bikin P. P-nya berarti apa? E pangkat berapa? Min 3X plus suatu konstanta K. Boleh enggak? Boleh enggak? Dari mana Kak? Ada yang tahu Kak dapat dari mana? Waduh, pada diem aja nih. Gabungan C C kali sama min 3. 3. Iya, C dikali min 3. Jadinya dapatnya adalah K. Jadi kalau gitu saya bisa punya P-nya adalah E pangkat min 3X dikalikan suatu konstanta. Mau pakai apa konstantanya? Pakai A. Bisa kayak begini? Bisa ya? Oke, tapi itu baru P. Sedangkan kalau di soalnya aja U, seharusnya ini solusinya berbentuk apa? Berbentuk apa solusinya? Ini bukan transport ya, saya salah ambil soal aja. Ini bukan transport. Ini adalah U, X, T. Hasilnya apa? Ya kan? Gitu. Sedangkan saya punya P. Gimana cara saya mengembalikannya untuk dapetin U? Coba di tracing, saya ngerjainnya dari mana, terus gimana cara dapetin U, balik lagi ke U tuh gimana coba? Ada yang tahu nggak? Gimana cara baliknya untuk ke U? Ada yang tahu? Diintegralkan. Diintegralkan terhadap siapa? Y. Terhadap Y. Karena kenapa diintegralkan terhadap Y? Siapa tadi bicara? Karena Brian. Kenapa Brian? Karena P itu turunan U terhadap Y. Nah, ini teman-teman yang dimaksud sama Brian tuh ini. P adalah turunan U terhadap Y. Sehingga ketika kita mencari U, X, Y, maka si A, E pangkat min 3X ini diintegralkan terhadap do ya, pakai do ya Brian ya. Karena dia parsial ya terhadap Y. Jadi ini akan sama dengan AY E pangkat min 3X. Terus ditambahkan dengan apa ya? Apakah harus suatu fungsi X lagi enggak? Nggak boleh walaupun ini parsial. Kenapa? Karena kan udah X-nya udah ke-solve tadi yang sebelumnya ya. Jadi tambahkan suatu konstanta lain. Katakanlah B. Ya, seperti itu. Satu lagi. Bu mau nanya bentar, Satu Bu. lagi. Boleh. Kenapa? Itu tadi dari P sama dengan E pangkat minus 3 tambah K, terus tiba-tiba jadi E pangkat minus 3 itu Oh, gimana? itu. Iya. Ini nih. E pangkat min 3X plus K itu sama dengan E pangkat min 3X dikali E pangkat K. Nah, ini kan konstanta gitu. Jadi diganti dengan diubah jadi A. Oke. Kita lengkapi deh. A-nya adalah elemen real sama di sini juga dengan A. Dan B adalah elemen bilangan real. Gitu. Satu lagi ya. Lanjut. Ini kalau ini transport nih. Beneran transport. Yang barusan Mas lewat jadi salah. Bu, tadi lihat sebentar, Bu. Tadi sebentar, Bu. Ya, boleh. Sudah? Oke, udah, Bu. Udah. Tadi DP per DX tambah 3P sama dengan 0 dari mana ya, Bu? Bentar. Yang mana ya? Oh, ini. DP per DX. Ini bukan? Enggak, Bu. Yang turunan itu, Bu. Yang DP per DX-nya itu. Oh, ini. Yang ini.
Iya. Dari sini. Bisa? Itu diturunin terhadap X ya, Bu? Kan kalau kita punya, jadi pada saat saya menjelaskan di introduction di PDE, itu kan notasi PDE parsial derivatif itu bisa pakai pakai do P, do X, atau boleh juga pakai P. Oh, oke. Anda bingung. Saya ngerti. Ini harusnya apa, teman-teman? Jadi Ibu kebalik aja mau tulisnya. Dia bingung Bukan. kali. Memang ada yang kurang tepat. Ini maksudnya. Iya nggak sih? Nah, Oh, do. ini kan. Iya nggak? Gitu. Ya. Oke. Lanjut ya. Lanjut. Satu lagi. Sebelum ke yang terakhir. Kita punya, saya tuh gemesnya lihat deh, kalau soal yang ini dia paling tidak agak sedikit sesuatu yang mungkin kan, kedapatnya dari mana, karena tadi contoh yang sebelum-sebelumnya kayaknya terlalu cepat, terlalu mudah dilihatnya. 3UY sama dengan 0, lalu saya minta U0, Y-nya adalah Y pangkat 3. Nah, gitu. Ada yang mau coba langsung nggak? Ada yang mau coba? Saya mau lihat bagaimana kalian masih ingat nggak fungsi komposisinya waktu SMA. Gitu. Ada yang mau coba ini? Yuk. Siapa ini yang mau coba? Kita udah lama nggak pakai spin wheel ya. Ricky, kamu kemana Ricky? Ricky biasanya bawel nih. Mana Ricky? Bawel. Ya, Bu. Enggak. Yuk, siapa Emang aja Ibu? yang mau boleh, siapa enggak. Biasanya kan Ricky suka nanya. Siapa nih yang mau coba jawab? Oh, enggak. UXT sama dengan suatu fungsi F dari 3X plus 4. Pakainya di sini pakainya Y. Ini solusi umumnya. Solusi khususnya UX-nya ya, U0 berarti ya. U0, Y sama dengan F 4Y Y pangkat 3. Nah, ini maksud saya. Sekarang, apakah kalian bisa langsung dapat solusi khusus? Solusi khususnya adalah U X, Y sama dengan apa? Kan ini seharusnya solusinya adalah F 3X tambah 4Y. Tapi di sini adanya F4Y. Apa sih yang kalian lakukan kalau ketemu ini? Bu, itu saya rada bingung sedikit tuh jadinya jadi bingung. Kenapa? Yang Bingungnya kenapa? UFC itu tadi pasti berubah jadi F-nya. Ini? Yang, sorry, saya nunjuk tapi enggak. Yang ini bukan Irvin? Yang 3 sama 4 ya, itu enggak Coba salah. rumusnya. Rumusnya apa, Vin? Rumusnya apa? A AUX AX min tambah BUT sama dengan 0. Transportnya ini kan ya? iya. Solusinya apa? AX Jadi, FAX Fungsi apa nih? Saya nulisnya UT atau UX? Kayaknya saya nulisnya bukan gini deh. Nulisnya AUT. Ini bukan. Terus ini adalah AX min BT. Betul nggak saya nulisnya gitu? Iya ya. Artinya kalau saya melihatnya gini aja. Yang A kan nempelnya ke UT. Sedangkan di solusi A itu lemparnya ke X. AX. Jadi dibalik gitu, silang gitu. Dibalik ya. Jadi kalau saya punya 4 nempelnya ke UX, maka sebetulnya saya punya adalah 3X plus 4 dibalik. Sebetulnya kenapa sih dibalik, Vin? Waktu pas di awal pertemuan pertama itu, saya ngejelasin mulai dari persamaan. Saya nanya, bentar Bu. Berarti itu harusnya minus 3X nggak sih?
Enggak, tetap plus. Oh, nggak Kenapa min. coba? Aku Gini aja deh, mikirnya, Vin. Kalau bingung, gini aja. Waktu saya ngajarin kenapa solusinya adalah fungsi sembarang AX min BT, dulu saya ngejelasin mulai dari turunan berarah, terus ke gradien vektor, lalu saya nulis seperti ini. Gitu, dx per dy. Betul nggak sih? Nah, di X-nya ada berapa ini? 4. Y-nya di berapa nih? Min 3. -3. Lalu Irvin melakukan min 3 dx sama dengan 4 dy. Ini cara kita untuk mendapatkan yang namanya garis karakteristik. Garis di sepanjang mana sih si bendanya itu tidak berubah bentuk gitu kan. Lalu gini kan Irvin ya. Lalu Irvin dapat apa dari sini? Min 3x plus C1 sama dengan 4y plus C2. Sehingga Irvin punya 3x plus 4y sama dengan C. C ini yang merupakan ini, FC. Betul nggak, Vin? Dari situ. Ya. Nah, jadi sebetulnya bebas-bebas aja sih. Boleh aja kalau kalian mau dibikin dihafal mati pakai rumus yang pakai warna merah ya. Tapi jadinya kalau ngafalin rumus pakai warna merah, ketika saya nulisnya kayak tadi, misalnya di sini AUX tambah BUT, lihat deh. Ini dengan ini tuh beda. Solusinya bisa beda, bisa ketukar. Makanya saya nanya dulu tadi, Vin, saya dulu nulisnya pakai apa? AUT BUX atau AUX BUT? Karena solusinya akan beda lagi kalau saya ganti nama, ya kan? Nah, kalian juga harus hati-hati. Kalau kalian nyontek ke catatan angkatan atas yang sama-sama belajar PDA dengan saya, itu juga hati-hati. Harus lihat dulu transportnya apa, solusinya apa. Jangan semata-mata bilang, Bu Fiska salah nih, tahun lalu Bu Fiska solusinya bukan ini. Ya bisa jadi Bu Fiska solusinya bukan ini, karena mungkin yang tahun lalu itu saya pakainya adalah yang di cross ini yang bawah. Jadi kalau misalnya mau solusi, lihat dulu bentuk persamaan transport yang saya tulis. Persamaan transportnya saya tulis dalam bentuk apa. Gitu ya, Vin ya? Soalnya saya ada mabuk, takutnya salah tanda juga itu soal nentuin. Enggak, benar. Benar ya, Vin ya? Iya sih, cuman masih rada sedikit bingung aja takutnya Bingung, salah. ya. Nanti kalau misalnya takut salah, Vin, kalau saran saya sih, Vin teman-teman yang lain, kalau takut salah, saya justru malah lebih menganjurkan ke sini. Karena kalau kayak ini udah pasti, namanya persamaan karakteristik. Memang effortnya jadinya Irvin lebih banyak menulis, lebih banyak mikir, tapi kemungkinan kesalahannya kecil daripada hanya sekedar menghafal rumus yang di warna merah, gitu. Iya kan ya? Ya sih, lebih pasti. Lebih pasti kalau yang pakai warna hijau. Jadi apakah ibu mewajibkan? Enggak, itu serah Anda aja. Tapi kalau tanyanya persamaan garis karakteristiknya mana gitu kan ya? Yang persamaan garis karakteristik itu adalah garis yang memang dilalui oleh si benda yang aqua botol tadi ya. Sepanjang garis mana sih bendanya itu akan selalu sama gitu ya, dan seterusnya. Yuk, kita balik nih ke sini. Oh ya Bu, itu Ya? C-nya bukan tetap -3 itu kan tiba-tiba jadi plus kenapa ya? Bukannya Yang mana? itu jadi otomatis plus atau gimana ya? Pasti itu Yang C. Yang min 3x-nya. Itu kan. Oke, ini kan pindah ke kanan. Oh. Ya enggak? Betul kan? Si 3x kalau di yang ini, 3x sama 4-nya beda ruas kan? Sedangkan yang bawah, 3x sama 4-nya berada dalam satu ruas yang sama. Ya. Kalau kita anggap kayak -3, x -4 gitu juga nggak masalah gitu? Nggak masalah. Nggak masalah. Jadi kalau misalnya nanti Irvin solusinya mau beda sama saya nih, Vin. Jadi nggak cuma Irvin, teman-teman yang lain juga bisa beda banget sama saya. Misalnya, Irvin maunya nggak mau kayak saya. Irvin maunya min 3x min 4y. Boleh nggak? Boleh. Atau boleh nggak gini, Bu? F x plus 4/3y. Boleh nggak? Boleh. Dijamin oleh siapa sih ini? Benda-benda seperti ini dijamin oleh adanya C ini kan? Tergantung kan C-nya mau yang mana? Nah, takutnya salah. Itu kan C1, C2 ya, penempatan kiri kanannya itu. Benar. Jadi bebas. Tapi itu tadi, Vin, sama aja kayak ODE. Kalau Irvin memilih itu, kita nggak boleh saling contek. Kita cukup bandingkan jawaban akhir aja, sama apa enggak solusi khususnya gitu. Ya,
Tapi perkara di awalnya nih, misalnya nggak Irvin, nggak saya, misalnya Felix mau pilihnya yang X plus 4/3Y, nggak masalah. Felix nggak boleh lihat saya, Felix nggak boleh lihat Irvin. Kerjakan kita masing-masing sendiri. Kalau di sini ada 17 anak, 17 variasi, nggak masalah. Kerjain masing-masing, nanti di hasil akhir kita lihat nih, jawabannya sama apa enggak. Gitu. Cukup clear? Oke, clear, Bu. Itu ya takutnya salah aja ya. Enggak, tenang. Dan ini sebetulnya bukan masalah Irvin doang sih. Kalau tiap kali saya ngajar PDE, banyak yang bertanya seperti Irvin. Nah, sekarang nih, balik nih. Ini gimana teman-teman? Yang kalian punya ini loh. Apa yang kalian lakukan ketika punya seperti itu? Apa yang kalian lakukan? Misalin ya, Bu. Dimisalkan. Ya. Jadi pertama, Anda perlu memisalkan. Jadi ini saya hapus dulu. Untuk yang ini, misalkan. Misalnya apa? A adalah 4Y. Berarti Y adalah A/4. Berarti kalau semula F4Y-nya adalah Y pangkat 3, maka FA sama dengan A/4 pangkat 3. Terserah deh mau sederhanain apa enggak. Ya, bebas. Saya sih stop sampai sini aja. A dibagi 4 pangkat 3. Ya. Sekarang solusi khususnya. Solusi khususnya adalah UXY sama dengan F 3X plus 4Y. FA kita adalah A dibagi 4 pangkat 3. Berarti kalau ini, ada yang tahu hasilnya apa? Gimana? Ada yang tahu? Dimasukin aja, Bu. Tinggal rubah A-nya ya. Dimasukin. Jadi 3X plus 4Y per 4. 4Y per 4 pangkat 3. Gitu. Ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjut ke bentuk transport yang terakhir. Bu, Ada pertanyaan? Eh, Yap, boleh. saya mau tanya, Bu. Ini kan tadi katanya ada buku yang lama ya, Bu. Namanya apa ya, Bu? Ada. Buku yang lama ini saya share screen nih. Buku yang lama itu adalah buku Strauss. Saya share screen dari laptop. Kalau yang lama kayaknya belum ada di perpus. Kalaupun di perpus yang lama, entah mungkin yang lama saya share ke buku yang lama saya share ke forum. Tapi buku yang lama ini tatanannya beda. Tatanan itu maksudnya daftar isi urutannya beda ya. Itu yang menyebabkan kita pakai buku baru, karena kalau buku yang lama terlalu advance, memang terlalu advance. Dulu buku yang lama ini saya pakai buku ini waktu saya kuliah juga. Jadi saya pakai buku ini. Ini saya coba share screen ya. Saya pause record. Oke, nah lanjut ke non-uniform transport. Kenapa sih dibilang non-uniform gitu ya? Kenapa dibilang non-uniform dan seterusnya? Jadi gini, ilustrasinya kita review yang sebelumnya ya. Kalau kemarin kita punya, samain deh, AUT ya. A, UT plus B, UX sama dengan 0. Lalu saya mengenalkan pada Anda, ada yang namanya garis karakteristik. Ini adalah materi di minggu pertama ya. Minggu pertama saya bahas garis karakteristik di transport. Itu Anda bisa dapatnya adalah AX min B. AX minus BT sama dengan 0. Apa sih sebetulnya garis karakteristik ini? Jadi kalau saya punya garis karakteristik ini, nih kalian pasti ingat saya pernah gambar ini. Jadi bentuk kurvanya tidak berubah. Tapi tidak berubahnya di mana? Tidak berubah di sepanjang garis ini. Kalau nggak di garis ini, kurvanya bisa berubah nggak? Bisa. Ya. Jadi itu adalah T-nya 0. Ini misalnya T-nya 1, ini T-nya 2, ini T-nya 3. Jadi seiring dengan bertambahnya waktu, dia itu tetap bentuk kurvanya tetap, tapi yang dibilang tetap itu adalah hanya di sepanjang garis tersebut. Kalau di garis yang lain, ini garis karakteristik yang pertama. Ini untuk, ini maksud saya mau hapus ini. T-nya 3. Ini kan konstanta, bukan 0 ya waktu itu. Kita punyanya adalah AX min BT sama dengan C.
C-nya ini kan kita ganti-ganti. Misalnya ini untuk C-nya sama dengan 1. Terus saya bikin lagi. Kita bikin C-nya sama dengan 2. Kalau C-nya beda, otomatis kan dia bergeser. Tapi kan persamaan garis karakteristik AX min BT itu akan sejajar nggak sih untuk nilai A dan B yang sama? Bener nggak? Kebayang nggak aljabar linearnya atau geometrinya? Saya coba tanya sekalian geometrinya. X min T sama dengan 1 dan X min T sama dengan 3. Bagaimana hubungan kedua garis ini? Sejajar, perpotongan, atau gimana? Sejajar ya, Bu. Sejajar. Karena gradiennya sama. Ya kan? X min T itu kan berarti gradiennya 1. Nggak peduli dengan ininya beda. Dia sejajar di tempat yang berbeda. Nah, sekarang untuk satu buah persamaan transport, nilai A dan B ini kan nggak berubah. Tetap 1 nilainya. Hanya C ini aja yang berubah-ubah. Ketika C-nya berubah-ubah, maka persamaan garis karakteristiknya itu sebetulnya banyak. Tapi C-nya berubah-ubah. Maka saya bikin C yang 2. Di garis karakteristik yang kedua, ternyata kejauhan. Kita bikin dekat ini. C sama dengan 2. Ternyata nih, di garis karakteristik yang kedua, ini kurvanya nyambung. Terus saya bikin gini. Nyambung. Gini. Dan seterusnya. Ini kurang ke bawah. Gitu. Maksudnya apa sih? Maksudnya itu berarti sebetulnya kurvanya itu panjang dari kiri ke kanan, tapi di sepanjang garis karakteristik yang C sama dengan 1 dia bentuknya kotak-kotak, ketika dia bergeser ke garis karakteristik yang kedua, dia berubah menjadi kayak huruf U. Tapi di sepanjang C sama dengan 2 itu hurufnya U semua bentuknya. Sedangkan di sepanjang garis karakteristik C sama dengan 1, bentuknya itu dia kotak-kotak semua. Gitu. Jadi dalam satu garis yang sama, itu bentuknya sama. Gitu. Ya. Nah, itu adalah kalau transport yang biasa, yang tanpa disay. Kalau pakai disay sama seperti ini, tapi dia size-nya berubah. Misalnya yang paling depan ketika T sama dengan 0, dia bentuk kotak sama U-nya sebesar itu. Ketika di T sama dengan 1, kotak dan U-nya mengecil, makin di belakang makin kecil. Ya, sekarang apa yang terjadi dengan non-uniform transport? Kalau yang non-uniform transport, itu bentuknya adalah UT, ya, UT sama dengan ditambahkan dengan suatu fungsi. Ya, suatu fungsi katakanlah kita pakai F lagi enggak ya, kita pakai C lah ya, konstanta. Jadi udah bukan konstantanya kalau semula transport itu adalah A dan B, ya, A dan B-nya adalah suatu konstanta bilangan real, angka, B-nya juga angka. Nah, sekarang tuh enggak. Sekarang jangan-jangan ini adalah fungsi. No. Kenapa saya bisa bilang ini garis karakteristik? Karena memang bentuknya betul-betul garis. AX min BT sama dengan konstanta. Dapat dari mana? Yang tadi, yang hijau. DX per DY dan seterusnya. Ya, kembali ke pertemuan pertama, nanti lihat aja videonya ya. Sekarang yang saya temukan sama-sama karakteristik, tapi yang saya temukan bukan garis. Melainkan kurva karakteristik. Kenapa? Sama metodenya. Misalnya DX per DT. Tetap historinya dari DX per DT, tapi yang nempel di DX sekarang siapa UX-nya? C, X, T dibagi dengan 1. Apapun yang Anda peroleh dengan cara menyelesaikan DX per DT sama dengan konstanta C, X, T, jadi di sini adalah kecepatan rambatnya. Kalau kemarin A dan B itu menentukan kecepatan rambat si aliran airnya itu adalah konstanta, karena A-nya konstanta, B-nya konstanta. Kalau sekarang kecepatan rambatnya berubah-ubah nih teman-teman. Karena dia C-nya itu bergantung pada XT. Sehingga yang saya punya bukan garis karakteristik, melainkan kurva. Kenapa? Karena dengan cara menyelesaikan ini,
Bentuknya itu belum tentu seperti ini linear. Bisa pangkat 2, bisa pangkat 3. Terus maksudnya apa, Bu? Kalau sekarang kurva karakteristik gini, misalnya kurvanya ya, saya gambarkan yang ekstrim. Kalau tadi di sepanjang garis C sama dengan 1, sepanjang garis C sama dengan 2, kalau sekarang dia bentuknya itu dia susah gambarnya. Misalnya gini nih, saya bikin gambar yang memudahkan saya untuk gambar. Gini, ini sekarang bentuk kotak-kotaknya dia justru adanya gimana ya? Yang bagian ini saya nggak gambar ya karena susah. Gini gitu. Nah, jadi dia berubahnya tuh seperti ini. Dan seterusnya. Jadi dia belok ngikutin lintasan sini. Lintasan cacing yang berwarna hitam. Saya kasih di kuning. Jadi lintasan yang warna kuning ini dilalui oleh mati kan ya. Jadi bentuk-bentuk yang warna merah ini melalui lintasan yang berwarna hitam. Dan lintasannya itu sudah bukan berupa garis lurus. Melainkan dia sudah berliku-liku. Ya, itu adalah non-uniform transport. Karena dia tidak bergerak dalam satu garis lurus yang sama. Terus solusinya gimana, Bu? Kalau tadi yang uniform bentuk solusi umumnya adalah UX, T sama dengan fungsi sembarang X min CT, ya, suatu fungsi konstanta, maka sekarang juga sama suatu fungsi konstanta, tapi nggak bisa pakai rumus, AX min BT, atau tulisnya adalah FC, C-nya diperoleh dari yang saya tunjuk pakai warna kuning, sama sekarang yang non-uniform juga saya tulis UXT-nya adalah suatu fungsi dari, katakanlah konstantanya K. K-nya dapat dari mana nih? Tanda tanya besar nih K-nya. K-nya adalah suatu konstanta yang diperoleh dari sini. Jadi nanti persamaan ini akan menghasilkan suatu konstanta K. Tapi sekali lagi saya tidak bisa menuliskan bentuk AX min BT atau apa. Karena kita nggak tahu hasil dari integralnya berbentuk apa. Apakah berbentuk S kuadrat dan seterusnya tergantung dari fungsi yang dikasih sama si C ini. Ya, camkan baik-baik dulu. Mungkin kalian pusing. Kita ambil coba dari buku ya. Saya pakai buku yang awal aja. Yang memang dipakai untuk mata kuliah ini mana ya. Oke. Ya. Boleh saya lanjutkan ya? Saya lanjutkan dulu. Contoh. Tapi contoh-contoh yang saya ambil dari buku ini adalah contoh-contoh yang tidak dibahas dalam materi di bukunya ya. Ini saya ambilnya justru malah dari latihan-latihannya. Latihan yang belum ada kunci jawabannya. Ya, seperti biasa. Kayak dulu saya mengajar. Nah, Bu, maaf Bu, saya mau screenshot yang tadi Bu. Oh iya boleh. Yang kelima. Yap. Ini bukan? Ya Bu, makasih udah. Udah, oke. Nah, sekarang misalnya saya ganti nih. Contohnya, transport yang saya punya bentuknya ada ini, jadi sol UT min X UX sama dengan 0 dengan U X, 0 adalah 1 dibagi 1 plus X kuadrat. Apa perbedaannya, teman-teman? Dengan transport yang sebelumnya. Apa bedanya? Ada yang tahu apa bedanya? Ada X-nya. X-nya. Sekarang tidak ada konstanta yang berupa angka. Yang kalian punya adalah bentuknya adalah UT min X UX. Ini nggak ada rumusnya seperti transport equation yang biasa, ya. Tapi ini memang harus Anda kerjain berdasarkan kurva karakteristik yang Anda peroleh, ya. Kurva karakteristiknya. Yang Anda peroleh adalah dx per dt sama dengan apa? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? X ya, Bu. Min X. X.
X per 1 jadinya Minus X. X per 1. Ya. Habis ini gimanain? Ibu min X apa X, Bu? Kagak minus X ya, Bu. Oh ya, minus X, betul. Betul. Gini ya. Lalu, habis itu, yang terjadi adalah ini. Ya. Apa yang kalian temukan dari sini? Anda punya minusnya, saya simpan di belakang min T, DT. Di sini. Di sini, biar gampang. Saya punya ln X sama dengan min T plus C. Betul? Ya. Kemudian maka saya punya X sama dengan suatu konstanta. Betul nggak? Atau mau dibikin kayak gini nggak masalah. Jadi bebas ya, saya kasih pilihan ini atau X sama dengan suatu konstanta E pangkat min T. Kak dapat dari mana, Bu? E pangkat C. E pangkat C bisa jadi konstanta yang baru. Ya. Dari sini saya punya apa? X dikali E pangkat T sama dengan K. Ini atau itu. Nah, gitu aja. Kalian bebas pakai yang mana C-nya. Ya, yang penting adalah konsisten pakai punya masing-masing. Nah, ini adalah baru kurva karakteristiknya. Solusinya mana? Solusinya. Solusi umum. UXT harus sama dengan suatu fungsi sembarang dari suatu konstanta ya. Saya bilangnya konstantanya begini. Kenapa? Karena saya mau pakai dua cara. Bisa pakai yang atas, kita pakai A sama B ya. A, B. Biru. Kalau pakai yang atas, saya bisa punyanya apa? U, X, T sama dengan suatu fungsi T ditambah ln X. Kalau pakai cara yang B, U, X, T sama dengan suatu fungsi dari X dikali E pangkat T. Ya, ini baru solusi umumnya. Khususnya gimana? Balik lagi ke awal. Kita punya UX 0. UX, 0. Jadi kita punya F ln X. F ln X-nya adalah 1 dibagi 1 tambah X kuadrat. Ya. F ln X. Boleh dong saya misalkan kita sudah pakai A, sudah pakai B, ada Y nggak di sini? Nggak ada Y ya. Oke, saya misalkan nih, FY. Y sama dengan ln X. Berarti X-nya apa? E pangkat? Apa? Kalau Y. Kalau Y sama dengan ln X, maka X adalah E pangkat Y. Jadi di sini 1 per 1 tambah E pangkat 2Y. Gitu. Ya. Solusinya apa? Otomatis solusinya adalah U, X, T. Ini. T tambah ln X tinggal digantikan ke Y. Jadi saya punya adalah F. Kok F sih? 1 dibagi 1 ditambah E pangkat 2 dalam kurung T plus, kelihatan nggak sih? Atau terlalu maksa? Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan ya? Nah, itu solusinya UXT-nya. Perkara kalian mau menyederhanakan dipecah jadi E pangkat 2T dikali E pangkat ln X jadinya X doang, boleh. Ya, nanti akan sama hasilnya dengan yang biru. Oke. Kita kerjain dulu aja yang birunya ya, biar kelihatan. Kita mau cek nih sama nggak sih jawabannya ya. U, X, 0. Berarti kita punya adalah F, X.
Karena ketika T-nya 0, E pangkat 0 adalah 1. Jadi Fx. Sama dengan siapa? Ux0-nya adalah 1 plus 1 plus X kuadrat. Ya, itu Ux0-nya. Uxt-nya adalah ini, semua X tinggal diganti E pangkat T. Ya udah. Ya udah. Jadi gimana nih? Kita punya hasilnya adalah, kok hitam. 1 dibagi 1 ditambah X-nya diganti. Gitu, sama dengan 1 dibagi 1 plus X kuadrat E pangkat 2T. Gitu. Sama nggak nih Bu dengan yang bawah? Menurut kalian sama apa enggak? Kira-kira perhatikan baik-baik hasil akhir yang warna merah sama nggak dengan yang warna biru? Sama nggak? Sama. Sama. Kenapa Brian sama? Karena E pangkat dan X-nya bisa turun. Jadi Ya, X kuadrat. 1 plus E pangkat 2T dikali E pangkat ln X kuadrat. Gitu kan ya? Ya, Bu. Nah, jadi sama tuh. Jadi ya bebas-bebas aja mau ngambil A sama B. Intinya apa? Intinya yang diambil itu adalah C-nya. Dari A diambil C-nya. Dari B diambil C-nya. Sehingga kalau kalian lihat yang saya garis bawahi pakai warna kuning, itu jelas bahwa yang kita inputkan ke dalam fungsi F itu beda fungsinya. Yang satu mah adalah T ditambah lagi X, yang satu lagi X dikali E pangkat T. Kayaknya beda jauh banget gitu ya. Lalu kalian khawatir, waduh ntar bisa beda banget Bu jawaban, ternyata enggak. Jalanin aja dulu masing-masing. Nanti pasti akan sama juga. Jadi untuk yang non-uniform, apakah ada rumus langsung hasil solusinya apa? Enggak ada. Beda dengan transport yang biasa. Transport yang biasa mungkin Anda bisa hafal mati BX min AT. Tapi itu kalau saya ganti urutannya bisa jadi beda gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kalian berprinsip pada yang namanya garis karakteristik yang warna hijau, di latihan ini warna hijau, yang tadi Irvin tanya bolak-balik ya, kalau misalnya kita pakai yang hijau, jadinya aman. Kenapa? Karena untuk yang transport biasa nyaman, untuk yang uniform juga nyaman. Intinya dia adalah, solusinya adalah UXT sama dengan suatu fungsi. Fungsi dari siapa? Fungsi dari suatu konstanta. Konstanta yang mana? Konstanta yang kita temukan ketika kita mencari garis atau kurva karakteristik. Apa itu garis atau kurva karakteristik? Garis atau kurva karakteristik adalah suatu lintasan. Lintasan yang kayak gimana? Lintasan yang dilalui oleh si objek sehingga objek tersebut tidak berubah selama di lintasan tersebut. Silahkan, ada pertanyaan dulu atau tidak? Saya sambil carikan di internet dari Google untuk gambar transportnya. Oke, silakan. Ya, baru saya mau nanya. Irvin, Bu Irvin. Itu tadi kan Ibu bentuknya gimana cara ya itu bisa jadi tiba-tiba K pangkat minus T itu dari yang Ibu minta warna oranye. Iya, kan itu plus ya. Kok jadi kali gitu? Ini, coba Vin. Kalau ini basisnya apa, Vin? Di sininya. Kalau ada len, nggak ada tulisannya. Itu berarti apa ya, 10 Vin? ya? Bukan. 10 itu kalau logaritma, Vin. Oh iya, oh Jadi ini apa, Vin? Ya? Iya. Sekarang, Vin, kalau kita punya E ln X sama dengan Y, itu Irvin boleh nggak sih nulisnya jadi X sama dengan E pangkat Y? Boleh nggak? X sama E pangkat Y. Oh iya, boleh sih. Boleh. Jadi kalau gitu, yang ini, Vin, X-nya adalah E pangkat min T plus C. Ya kan? Nah, X-nya adalah E pangkat min T dikali E pangkat C. Betul nggak? Nah, E itu konstanta, C itu konstanta. Jadi saya bikin jadi apa? Oh iya, paham. Ya, gitu. Silahkan. Ada lagi pertanyaan? Bisa? Oke. Saya akan coba kasih, kalau nggak ada pertanyaan, saya kasih latihan sambil saya carikan
di internet yang kira-kira ada grafik yang untuk uniform supaya kalian lebih kebayang ketimbang melihat tulisan saya gitu ya. Ini exercise-nya. Jadi kita punya, selesaikan ya, UX ditambah 2XY kuadrat UY sama dengan 0. Dengan syaratnya saya bikin, wait, syaratnya kita bikin apa ya? U0, bentar. Oh enggak, itu enggak dikasih syarat soalnya. Ya udah, ini nggak apa-apa, nggak usah dikasih syarat dulu. Saya pengen tahu ini hasilnya apa. Ini nomor 1. Yang nomor 2, yang saya minta adalah UX tambah YUY sama dengan 0 dengan syarat U. Dengan syarat U0, Y itu saya bikin, wait ya, carikan dulu. U0, Y-nya 4. Oh, ini. Y pangkat 3. Nah, itu ya. Silakan coba kerjakan dulu. Saya coba untuk pause recording.